Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 369 dan 370, yang mana hadis ini membahas tentang hukum berbaring sebentar setelah sholat qobliyah subuh. Jadi Rasulullah itu setelah qobliyah subuh berbaring sebentar, gitu ya. Nah, terus hukumnya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atayil fajri ittaja'a ala shiqqatil aiman, rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul rak'atain idza shalla ahadukumul rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji ala jambihil aiman, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa shahahahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai atas beliau, qala telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajri, apabila beliau telah mengerjakan sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh itu ya, 2 rakaat qobliyah subuh itu, ittaja'a ala shiqqatil aiman, beliau berbaring pada lambung kirinya, pada lambung kanannya, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'atai qabla sholati subhi, jika kalian sudah telah mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, falyattaji, hendaklah berbaring ala jambihil aiman, pada lambung kanan, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa shahahahu, dan disahihkan oleh beliau, dan Imam Tirmidzi menilai hadisnya sahih. Nah, ini berbaring pada lambung kanan setelah sholat qobliyah subuh itu seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud di sini? Berbaring sesudah mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh itu merupakan hal yang disyariatkan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperkuat dengan perbuatan beliau. Hal yang dimaksud ialah berbaring sebentar pada lambung kanan seraya menghadap ke arah kiblat. Jadi berbaring sebentar menghadap ke kiblat pada lambung kanan. Tapi ingat, jangan nyenyak juga, jangan sehanyut-hanyut juga. Istirahat sebentar seperti itu. Ya. Tujuannya adalah agar orang yang bersangkutan mengingat kepada pembaringannya di kubur nanti. Ya. Jadi kita itu ketika kita melakukannya itu kita ingat nih,
akan kondisi kita nanti pada saat di alam kubur. Dengan demikian ia akan berupaya sekuat mungkin dalam melakukan amal yang soleh sebagai bekal untuk menyambutnya. Itu menurut pemikiran penjelasan ulama tentang hadis ini. Sedangkan mazhab Zahiri berpendapat berbeda. Mereka mengatakan hal tersebut diwajibkan. Jadi kalau mazhab Zahiri ini mengatakan diwajibkan, berlandaskan makna lahiriah dari perintah ini tadi, ya kan. Akan tetapi yang dikatakan tersebut dapat disanggah dengan bukti bahwa Nabi SAW ada kalanya meninggalkan hal ini dalam sebagian waktunya. Itulah bukti yang memalingkan pengertian wajib pada kata perintah dalam hadis ini. Ya, jadi perintah ini bukan berarti wajib seperti itu. Kalau Imam mazhab Zahiriyah mengatakan bahwa ini wajib, tapi disanggah oleh beberapa ulama yang lain. Kadang Rasulullah juga tidak mengerjakannya. Itu berarti bahwasanya perintah yang dimaksud ini bukan perintah yang wajib, tapi yang sunnah saja bagi yang ingin melakukannya. Seperti itu. Nah, Imam Malik mengatakan bahwasanya beliau menganggap hal tersebut adalah makruh bila diniatkan sebagai sunnah. Jadi kalau misalkan hal tersebut ya kita berbaring menghadap ke kiblat, kemudian dengan lambung kiri itu diniatkan sebagai sunnah, maka beliau mengatakan makruh. Tetapi ia memperbolehkan bila diniatkan sebagai istirahat. Kalau cuma istirahat aja nggak ada masalah, itu boleh. Apa yang dikatakan ini berpegang kepada kebiasaan yang dilakukan oleh ulama Madinah dan perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang menurut suatu riwayat beliau ini sering melempari orang yang melakukan hal tersebut dengan batu kerikil. Jadi Ibnu Umar itu sering melempari seseorang ya dengan batu kerikil yang melakukan hal tersebut. Itu sebabnya kalau Imam Malik mengatakan makruh kalau kita meniatkan hal tersebut sebagai sunnah. Itu ya. Itu. Tapi kalau cuma istirahat aja nggak ada masalah. Kemudian analisis lafadznya. Idza shalla ahadukum, di sini menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan seorang dalam kalimat ini, ahadukum dalam kalimat ini ialah orang yang melakukan sholat sunat tahajud di malam hari secara mutlak. Ya, jadi yang melakukan sholat sunat tahajud di malam hari secara mutlak. Berbaring baginya dapat membantu untuk berdiri dengan sehat dalam keadaan subuh nantinya. Karena biasanya orang yang melakukan tahajud tersebut lama berdiri. Ya, jadi kalau misalkan kita mungkin teman-teman ada yang sholat tahajud di Masjidil Haram itu seperti apa lamanya ya, seperti itu ya kan. Sholat tarawih juga seperti itu. Sholat tarawih sama sholat tahajud enggak ada bedanya kalau di Masjidil Haram. Seperti itu kalau cerita orang-orang yang sudah pernah ke sana kayak gitu. Jadi ya kalau misal ikuti sholat tarawih kayak gitu sampai subuh gitu. Maksudnya ya subuhnya itu sampai waktu subuh. Maka berbaring sangat diperlukan oleh seseorang tersebut untuk mengistirahatkan dirinya dan sekaligus untuk mengembalikan semangat seseorang tersebut di dalam beribadah. Nah, menurut pendapat yang lain, pengertian lafadz ahadun di sini dalam kalimat yang bersifat umum, siapa saja di sini ya, yakni mencakup semua orang yang hendak mengerjakan sholat subuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa ahadun ini bagi orang yang mengerjakan sholat tahajud. Karena dia lama berdiri maka dia membutuhkan waktu untuk istirahat.
Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya ya ahadun yang berlaku untuk semua siapa saja, mau itu yang sholat tahajud atau tidak, seperti itu. Faliyat faliyata faliyat taji ala jambihi aiman, maka hendaklah ia berbaring pada sisi lambung kanannya. Hikmahnya ialah karena hati berada di sebelah kiri. Nah, seandainya ia berbaring pada lambung kirinya, niscaya ia akan tertidur dalam istirahatnya. Sudah nyata, sudah kalau misalkan kita ke kiri ini, sudah lelap lah, sudah kayak gitu. Akan tetapi bila ia berbaring pada lambung kanan, maka hati dalam keadaan tergantung dan terhindar dari ketiduran. Itu masuk faliyat taji ala syaqihil aiman. Fikih hadisnya adalah orang yang sholat malam, ya, orang yang sholat di malam hari disyariatkan berbaring pada lambung kanan untuk mengisyaratkan tubuh yang tubuh dari lelah setelah berdiri cukup lama ketika mengerjakan sholat malam, ya, sholat tahajud. Dikala mengerjakan sholat subuh yang fardu, tubuh akan menjadi segar kembali dan penuh semangat, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan sholat tahajud itu disunahkan tidur terlebih dahulu, kemudian sholat tahajud dua kayak gitu, kemudian baru sholat witir, baru nanti sholat qobliyah subuh, berbaring sebentar, baru sholat subuh. Seperti itu apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kalau misalkan teman-teman takut ketiduran, ya kan, ya nggak tidur juga nggak apa-apa. Itu cuman sunnah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila penyampaian saya kitab Bulughul Maram, kemudian kitab Ibanatul Ahkam ini tidak sesuai, ya mungkin ada yang salah, itu saya mohon harap dimaklumi. Kemudian juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ya mungkin berbeda dengan antum semuanya kayak gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang ada di video ini, video konten-konten sebelumnya, itu ya murni apa yang ada di dalam kitab, sesuai apa yang saya ketahui. Itu ya. Nah, apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.